Setelah Imam Ibn As-Sakandari menjelaskan di dalam risalahnya, suratnya yang dikirimkan kepada murid-murid beliau, tentang hendaknya kita menyadari betul tentang dunia, bahwasanya akan kita tinggalkan akhir, maka kesadaran akan keadaan dunia akan menjadikan seorang itu punya semangat di dalam menuju kepada wilayah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam perjuangannya untuk menuju kepada keridhaan Allah, ingin selalu dengan Allah, ingin memasuki makom agung, yaitu makom muraqabah, makom merasa selalu dilihat oleh Allah. Maka makom merasakan bahwasanya tidak ada gerak-geriknya kecuali dilihat oleh Allah. Sehingga kalau orang sudah sampai makom ini indah, hampir kemaksiatan tidak bisa terbayang terjadi pada orang tersebut, karena selalu menghadirkan Allah di dalam dirinya. Makna menghadirkan Allah, dia selalu ingat Allah dan Allah dan Allah. Makom raqabah, bahasa hadis Nabi adalah makom ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau mengabdikan diri beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan ini nggak mungkin kita. Seorang mukmin melihat Allah nanti di surga. Dan Nabi Raufur Rahim, penuh kasih, ternyata yang tidak mampu di tingkat ini karena ini hanya nanti di surga, maka potongan hadis berikutnya adalah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Inilah yang bisa kita lakukan. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka kita harus menyadari, yakin bahwasanya Allah yang Maha Tahu itu melihat kita. Kesadaran yang tidak pernah terputus namanya maqam muraqabah, daimah, selama-lamanya terus merasa dirinya dengan Allah. Nah, orang ini digambarkan oleh Imam Ibn As-Sakandari, maka orang itu akan berada di dalam hadrah ilahiyah, hadir bersama Allah, dengan Allah, selalu dengan Allah. Maka kata Ibn Athaillah di sini, fasaratil hadratu, maka orang yang terus tadi mujahadah, ingin kenal, ingin dekat kepada Allah, terus berusaha, sehingga menjadikan dirinya itu adalah fasaratil hadrah. Hadrah itu adalah hadrah ilahiyah, merasakan dirinya dengan Allah itu. Maka hadrah ini digambarkan adalah sarang hati. Jadi tempatnya hati ini kayak burung-burung. Itu adalah sarang, mu'asyashu qulubihim, hadrah ilahiyah. Masuki wilayah kesadaran bahwasanya dia adalah dilihat Allah, dan dengan Allah itu akan menjadi seperti sarangnya burung. Kalau digambarkan hatinya itu burung, maka larinya pasti ke sarang tersebut. Gambarannya apa? Dia pergi pun ujung-ujungnya akan kembali kepada kesadaran bahwa dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mu'asyashu qulubihim. Sehingga hadrah ilahiyah, kesadaran bahwasanya dia dengan Allah, akan menjadi tempat kembalinya hati. Biarpun dia terlihat saat itu ngurusi pemerintahan karena dia terjun di dunia politik, atau dia berkiprah dalam urusan dunia menjadi seorang pebisnis. Ternyata karena memang dia sudah bersama hadrah ilahiyah, dia akan kembali ke situ. Sehingga menjadi orang kaya raya yang selamat, karena akan menggunakan hartanya untuk kejayaan Islam. Dia punya tahta, maka menjadilah dia orang seperti Umar bin Abdul Aziz, ngerti tahta adalah dari Allah dan akan ada tanggung jawabnya, maka dia akan menggunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Dia sudah sampai kepada hadrah ilahiyah. Apapun yang ia lakukan, dia tidak akan lepas daripada hadrah ilahiyah. Ilaiha ya'un, mereka terus akan kembali kepada hadrah ilahiyah. Biarpun dia berkecimpung dalam dunia apapun, kelihatannya di tengah pasar, dalam hiruk pikuk kehidupan manusia di pasar, bermacam-macam kemaksiatan terjadi di sana, akan tapi orang yang sudah masuki wilayah hadrah ilahiyah, biarpun dia terlihat dohir jasadnya bersama hiruk pikuk manusia, akan tapi dia akan selalu dengan Allah. Sehingga baginya begitu mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Aneh, dia di dalam lingkungan kemaksiatan tapi tidak bermaksiat. Di hadapannya banyak aurat-aurat terbuka, tapi dia tidak ingin melihatnya dan tidak melihatnya karena sudah dijaga oleh Allah.
Kalau kita hubungkan dengan hadis qudsi yang lainnya, kalau orang sudah berusaha mendekatkan diri Allah dengan yang wajib, kemudian dengan yang sunnah, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Maknanya apa? Allah akan menjaga matanya, Allah menjaga tangannya, menjaga kakinya. Artinya apa? Anggota tubuhnya susah melakukan kemaksiatan. Karena sudah berada jadi tenangnya hatinya adalah di saat berurusan dengan Allah. Maka kalaupun dia harus berurusan dengan hiruk pikuk dunia, dia akan gelisah kalau tidak segera dibawa kepada Allah. Maka muncullah orang seperti Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf adalah hanya sekedar contoh. Akan tapi manusia-manusia yang datang setelahnya, ada Abdurrahman bin Auf di abad itu, di hari ini pun ada Abdurrahman bin Auf. Maka menjadilah seperti itu. Kalau di zaman itu ada Umar bin Abdul Aziz, maka hari ini pun juga Tuhannya Umar bin Abdul Aziz sama dengan Tuhan kita. Tuhannya Abdurrahman bin Auf sama dengan Tuhan kita. Artinya apa? Allah yang Maha Kuasa menghadirkan Abdurrahman bin Auf, Allah juga bisa menghadirkan. Pada zaman itu, Allah bisa menghadirkan Abdurrahman bin Auf zaman ini. Maka Anda orang kaya. Hai orang kaya dimanapun Anda berada, jadilah Anda orang kaya yang dengan Allah yang sudah masuk wilayah hadrah, al-hadrah ilahiyah. Wa fiha yaskunun, disitulah tinggal hati. Hati tinggal bersama Allah. Biarpun hiruk pikuk dunia ia tekuni, dia tidak akan jauh. Dia akan tetap kembali kepada hadrah ilahiyah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Fa idza nazalu ila sama'il huquq, karena dia sudah dengan Allah, hadrah ilahiyah, idza nazalu ila sama'il huquq, kalau dia nazalu bukan berarti turun. Kalau ia berurusan dengan sama'il huquq, hak. Artinya apa? Sesuatu yang harus dijalankan. Kewajiban-kewajiban kepada Allah, kewajiban dengan manusia. Kemudian ada istilah sama'ul huquq, ardil. Hak itu kita berikan keluar, kalau hak kita ambil. Maka orang yang kenal Allah akan tampak keindahan di saat dia melaksanakan kewajiban memberi, atau di saat dia mendapatkan sesuatu. Contoh saja sederhana dengan manusia. Karena dia sudah dengan Allah, maka di saat dia melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baik cara, urusannya dengan orang tuanya, urusannya dengan ayah ibundanya, urusannya dengan saudaranya. Karena hak-hak yang harus ia laksanakan. Jadi saat dia terjun dalam wilayah hak, kewajiban yang harus dilaksanakan dengan benar. Begitu juga di saat dia masuk ke ardil hudud. Kalau dia memasuki satu wilayah hak, Allah diberi oleh Allah melalui seseorang. Ada orang memberikan hadiah kepadanya. Ada orang memberikan sanjungan kepadanya. Adakah orang memberikan kebaikan kepadanya? Maka dia mengerti bahwasanya dia wajib bersyukur, dia wajib memuliakan, dia mengerti apa yang harus dilakukan kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dia mengerti makna hal jazaul ihsan ilal ihsan. Maka tidak akan menjadi orang yang tidak tahu budi. Ada orang tidak dibaikin, malah ngejahatin. Tapi dia mengerti. Bahkan lihat, di saat suatu ketika haknya ini tidak diberikan, maksudnya dia dijahatin oleh orang, maka dia faham bahasanya orang itu tidak akan jahat kepadaku kecuali karena dosa-dosaku. Maka dia langsung kembali ngoreksi dirinya sendiri, tidak perlu menyalahkan orang, karena dia punya adab, punya tata krama di saat berurusan dengan hudud, dengan apa yang ia terima. Dia disakiti sama orang, dia dijahatin sama orang, tapi dia mikir dia tidak akan jahat kepadaku kecuali karena dosa-dosaku. Ia memperbanyak istighfar. Ia atau mungkin hartanya dijahili, atau ternyata tanamannya kena wereng dan sebagainya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia kembali kepadanya. Dia punya adab karena dia kenal Allah. Tanam bukan kena wereng, ini karena mungkin dosaku. Jadi dia sudah benar, sudah masuk hadrah ilahiyah. Kalau sudah kita nazal ila sama'il huquq, sama ardil hudud, maka dia akan menjadi benar. Cuman kita perlu mencermati istilah yang diambil oleh Ibn Athaillah Sakandari. Sama'il huquq itu kenapa pakai sama? Sama itu ke atas, tinggi. Sama kalau ard ke bawah. Jadi cerdas orang memilih kalimat. Ibn Athaillah Sakandari, sama'il huquq. Kalau kita melaksanakan kewajiban,
Sama'ul hukuk. Kalau nerima, gampang. Makanya pakai ardul kan turun ke bawah, gampang. Ardil hudud, sama'il hukuk. Kemudian kita lanjutkan saja. Bil idni. Jadi di saat mereka berusul, orang-orang yang sudah sampai kepada hadrah ilahiyah, merasakan diri yang selalu dilihat oleh Allah, maka dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan mereka tidak akan melakukan sesuatu apapun, baik di saat menerima sesuatu atau memberikan sesuatu, kecuali bil idni, memang atas izin. Izin ini izin di dalam bahasa syariat. Izin itu ya yang halal, cara yang benar. Bukan izin dihayum Allah izinkan. Allah mengizinkan kepada kita, artinya hal itu diizinkan yang halal. Fabil izni. Maka pasti adalah benar langkah-langkahnya. Sehingga ini mengukuhkan seperti pensyarah yang lainnya. Seorang sufi apalagi kayak mursyid tarekat harus mengerti syariat. Bagaimana tidak ngerti halal haram agar masuk ardil hukuk, ardil hudud, al-masama'il hukuk. Bagaimana mungkin? Guru tarekat tidak ngerti ilmu fikih, ilmu syariat. Ya nggak mungkin. Sehingga kata Syekh bin Abdullah, kata Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, bahaya sekali kalau seorang guru tarekat hanya karena bapaknya meninggal dunia langsung dinobatkan sebagai guru tarekat, tidak mengerti bagaimana dia akan menjalankan ini. Ila sama'il hukuk wa ardil hudud. Tak bisa. Maka izinnya dari mana dia tidak ngerti diizinkan? Diizinkan ngerti ini halal, halal, halal. Tamkin. Tamkin itu adalah dia serius. Tamkin itu benar-benar. Ibundaku, ya ibunda, aku harus mengabdi. Ya. Aku harus melaksanakan kewajiban ibundaku, adikku, abangku. Nggak kebayang setelah itu perebutan waris. Karena dia sudah masuk hadrah ilahiyah. Warusuh fil yakin. Dan itu semuanya adalah dikerjakan dengan penuh keyakinan. Bahwa ini adalah dari Allah, aturan Allah. Kemudahan yang berikan dari Allah, larangan dari Allah dan seterusnya. Falam yanzul ilal hukuki, maka falam yanzul ilal hukuki, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, karena menjalankan hak itu melaksanakan kewajiban. Mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban bisu'il adab. Dengan tata krama yang tidak baik. Nggak ada. Maksudnya apa? Nggak memenuhi tata kramanya. Orang memberi. Itu namanya sama'il hukuk, hak. Ada orang fakir. Kita bayar zakat. Memberi nafkah. Biarpun itu memberi, tapi kalau dilempar begini, punya. Biarpun ini bagianmu. Ya nggak begitu. Artinya tinggi bagaimana seorang yang sudah paham kenal Allah, di saat memberikan pada seorang fakir seperti disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang lainnya, di saat memberikan kepada orang lain yang ia pahami apa? Dia lebih mulia dari aku. Aku hanya memberikan rupiah, 100.000 rupiah, tapi dia menjadikan sebab aku mendapatkan akhirat. Berarti bagusan dia dong dari aku. Sehingga memberi pun dengan adab, bukan sombong. Memberinya dengan adab, dia ngerti bahasanya, gara-gara dia aku mulia. Sehingga sopan santun dengan si fakir yang menerimanya. Ini tidak su'il adab. Seorang alim di saat melihat seorang murid, seorang bodoh, dia dengan penuh kecintaan, dengan penuh kasih sayang, tidak pernah merendahkannya. Karena dia punya adab. Bahkan dia meyakini bahwasanya, aku tidak akan mendapatkan pahala guru kalaupun karena adanya murid. Bahkan teringat Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam satu kisahnya. Kalau suatu ketika engkau menemukan kalimat yang aku urai adalah kalimat yang mudah difahami dan terasa sedap, enak didengar, mudah difahami, maka ketahuilah itu karena di tengah-tengah mereka itu ada orang yang dicintai oleh Allah, hanya mungkin karena pemahamannya kurang baik, sehingga dia harus Allah menggiring lisanku untuk bertutur kata yang lembut, mudah dipahami agar orang yang dicintai Allah itu faham. Orang hebat tidak pernah menisbatkan kelebihan pada dirinya. Oh, siapa dulu aneh. Siapa dulu saya kok. Tidak ada. Ardil as-sama'il hukum dengan adab. Maka dia, orang yang kenal Allah yang sesungguhnya, dia akan melaksanakan kewajiban kepada sesama manusia. Kepada pembantu di rumah kita.
Apa sih susahnya beradab kepada pembantu? Kok sok banget mentang-mentang orang kaya? Kalau tidak ada pembantu, Anda kepusingan, wahai orang kaya. Siapa yang mencucikan baju Anda? Bagaimana para kekasih Allah melihat pembantu ini istimewa? Kalau bukan ada dia, waduh repot. Bahkan dia berpikir panjang. Saya puasa, dia puasa. Saya tahajud, dia tahajud. Cuman kelebihannya, saya puasa, dia memasakkan buat saya. Tapi dia puasa, saya tidak pernah masakkan buat dia. Lebih baik dia daripada saya. Saya tahajudan, disiapkan sajadah. Tapi aku tidak pernah menyiapkan sajadah buat pembantu saya. Ayo. Akan merasa sombong, dia lebih bagus dari pembantu. Nah, mungkin. Makanya orang kekasih Allah tuh akhlaknya tinggi. Tidak pernah merendahkan. Maka tidak bisu'il adab. Kalau dia melaksanakan kewajiban, bukan su'il adab. Bukan ghaflah dengan kelalaian. Maksudnya kelalaian adalah asal saja deh. Sehingga apa? Dia dengan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Akan diberikan yang terbaik. Pelayanan. Memberikan gaji pembantu di samping tepat waktu. Dengan kalimat terima kasih dan sebagainya. Hari ini ada orang tidak peduli mulai gaji terlambat, caci maki, olok-olokan. Wah, sudah begitu kayak makom punya wali. Kasih Allah, lihat indah perilakunya. Indah akhlaknya. Nggak akan sombong. Hidup perasaannya. Tidak ingin menyakiti siapapun. Wala ilal hududi bisyahwati wal mut'ati. Kemudian di saat dia menerima pemberian hudud, dia ambil bukan dengan dia syahwat dari kemarin. Wah, senang. Dapat dunia, wah, habis-habisan lupa. Tapi tidak. Dia berpikir, aku diberi oleh Allah kekayaan. Jangan-jangan ini ujian untukku. Aku tidak pantas diberi kayak begini nih. Aku banyak dosa. Tapi kalau Allah masih memberiku kepadaku terus kekayaan. Jangan-jangan ini istidraj, ujian. Dia sadar. Maka mengambilnya pun adalah bukan dengan syahwat. Akan tapi di balik itu ada pertimbangan. Oke, akan aku ambil. Maka akan aku kembalikan kepada Allah dengan cara terbaik. Bal dakhalu fi dzalika, sehingga menjalankan itu semuanya billahi, dengan membawa rambu-rambu yang Allah berlakukan. Walillahi, dia lakukan memang karena Allah. Manusia dengan ketulusan. Wa minallahi, dan yakin bahwasanya itu semua dari Allah, pemberian dari Allah, dan dia pun bisa berbuat baik karena dari Allah, kekuatan dari Allah. Sehingga tidak akan bisa sombong dia dengan kebaikan yang bisa ia lakukan. Sungguh seorang hamba tidak akan mampu sujud sekali sujud kecuali dipilih oleh Allah. Seorang tidak akan bisa berderma 1.000 rupiah kecuali dipilih oleh Allah. Ini adalah kekuatan yang Allah berikan minallah. Dalam beribadah, kita beribadah kepada Allah, tapi tidak akan bisa ibadah kecuali dengan Allah. Sehingga, iyyaka na'budu, kita berikrar bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu lah kami mengabdi dengan jasad kami, mengabdi jiwa kami, mengabdi dengan rasa kami, mengabdi. Tidak akan mungkin itu semua tidak mungkin itu semua terjadi kecuali dengan kekuatan dari la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dalam melakukan kebaikan, tidak ada kekuatan dalam meninggalkan kemaksiatan kecuali denganmu. Maka seorang hamba di dalam salat setelah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Sehingga akan sombong. Lillahi wa minallah wa ilallah, dan semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ilallah, dikembalikan kepada Allah, artinya apa? Semua yang terjadi dari kebaikan-kebaikan ini adalah ya Allah. Jadi kita faham kembali kepada makna keimanan qada dan qadar. Nah, sehingga di saat maksiat, ini panjang kalau kita kembali kepada masalah qada qadar. Ilallah, dikembalikan semuanya kepada Allah. Artinya tidak akan masuk dia wilayah ujub. Sebab ada loh, penyakitnya orang berbuat baik adalah ujub. Seolah-olah, dia lupa bahwasanya siapa yang menjadikan dia bisa sujud? Allah kok. Saham ibadah kita 100% dari Allah, kita nggak punya apa-apa. Kalau kita punya jasad yang kuat, ternyata Allah tidak beri kemauan, nggak akan bisa sujud. Dakhulu fi dzalika billahi walillahi wa minallahi wa ilallah. Kemudian kita lanjutkan ayat
Uh, kemudian wakul wakul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau tafsir, ahli tafsir pada umumnya menjelaskan ini adalah keluar dari Mekah dan Madinah. Ada sebagian maknai adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkan kami dalam wilayah kebaikan. Jika kau keluarkan kami dari sini, keluarkan kami juga untuk kebaikan, demi kebaikan. Keluar masuk baik, maksudnya begitu. Cuman ini adalah dihubungkan dengan pembahasannya. Dukhul ada khuruj. Hamba dengan Allah, hamba dengan hamba. Kita punya kewajiban untuk menyelesaikan dua-duanya, baik kepada Allah. Maka di saat dengan diisyaratkan dengan kalimat dukhul, setelah keluar dari Allah khuruj menuju manusia. Al-jam'u wal farq, istilahnya begitu. Dengan Allah, lalu dengan makhluk. Sehingga adkhilni ya Allah. Di saat urusanku denganmu ya Allah, jadikan urusanku benar ya Allah. Di saat aku harus berurusan dengan manusia, jadikan urusanku benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni. Ya Allah, di saat kami keluar dari ibadah yang khusus kepadamu, tapi aku urusan dengan manusia ya Allah, keluarkan kami dari wilayahmu menuju manusia dengan cara yang benar. Sehingga dalam bertransaksi jual beli adalah dengan halal dan sebagainya. Ini memang unik namanya. Imam Ibn Attal As-Sakandari waktu mengiktibas ayat semacam ini, subhanallah, para pensyarah itu berlomba-lomba. Karena waktu Ibn Attal mengutip ini bukan seperti makna yang biasa dipahami ahli tafsir, tapi dengan tafsir tasawufnya. Masalah al-jam'u wal farq, ini dengan Allah dan dengan makhluk. Ada orang baik dengan Allah, turun dengan makhluk berantakan. Tapi dengan Allah dukhul. Keluar dari Allah menuju manusia khuruj. Makanya dukhul mudkhala sidqin khuruj. Nah, ini keluarnya pun sidq. Mukhraja sidqin. Kemudian lanjut iktibas ayat berikutnya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat Al-Qur'an. Adapun tafsirnya sangat jelas, akan tapi yang difahami oleh para ahli tasawuf. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikanlah untuk kami sultan. Sultannya adalah kalau dalam dunia tatanan kenegaraan adalah penguasa yang bisa memberikan pertolongan kepada kita untuk melakukan banyak hal, proyek atau apa, mengerjakan buat jembatan apa. Cuma di sini dimasukkan wilayah tasawuf. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan untuk kami penolong yang bisa memberikan pertolonganku di dalam beristiqomah di dalam wilayah hadrah ilahiyah. Jadi minta kepada Allah supaya tidak dilepaskan dari wilayah kemuliaan ini. Sebab ada orang hari ini dengan Allah besok bubar. Allah, jadikanlah, berikan kepada kami pertolongan untuk bisa tetap istiqomah di dalam wilayah kemuliaan tersebut. Jangan keluarkan ya Allah. Dan ini kita tidak akan mampu menjaga kecuali ada kekuatan yang Allah berikan pada kita. Kuat hati, kuat semangat, himmah yang tetap, sehingga kita tetap dalam wilayah istiqomah. Dan istiqomah adalah berat. Termasuk al-dhamul karamah, paling agungnya karamah adalah istiqomah. Istiqomah terus menyadarkan akal kita, hati kita, agar senantiasa di dalam wilayah hadrah ilahiyah. Selalu merasa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ilahiyah. Kesadaran bahwasanya Allah melihat kita, sehingga gerak-gerik kita sadari bahwa itu dilihat oleh Allah, sehingga kita akan menjadi orang baik di saat kita sembunyi atau di saat di hadapan manusia, karena kita sadar bahwa Allah melihat kita. Wallahu a'lam bissawab.